izin memperkenalkan diri. Nama saya Irfan Nur Iskandar, mewakili kelompok 1 yang mana bermaksud memaparkan materi yang telah kami pelajari dan kami pilih untuk materi research perilaku konsumen. Langsung ke materi perilaku konsumen. Menurut Leiter Capital, riset konsumen adalah praktek untuk mengidentifikasi perilaku, preferensi, motivasi dari pelanggan dalam membeli suatu produk atau layanan yang ditawarkan. Praktek ini biasa juga disebut sebagai consumer research dan merupakan bagian dari market research. Tujuan dari diberlakukannya praktek ini tidak lain adalah meningkatkan kepuasan dari para pelanggan. Semakin mereka puas, pertumbuhan bisnis akan semakin baik. Demikian sementara yang kami paparkan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Mulisin. Di sini saya akan meneruskan dan menyampaikan materi yang sudah disampaikan oleh saudara dan rekan saya, yaitu Pak Irfan Nur Iskandar. Di sini saya akan menerangkan tentang manfaat riset konsumen serta proses riset konsumen dan juga jenis-jenis riset. Yang poin pertama yaitu manfaat riset konsumen. Poin pertama, menumbuhkan bisnis. Secara tidak langsung dengan riset konsumen, bisnis Anda akan berkembang secara cepat. Pasalnya, Anda telah mengetahui keinginan dan kebutuhan dari para pelangganmu. Dengan begitu, kemungkinan besar para pelanggan akan menyukai produk yang kamu tawarkan. Poin yang kedua yaitu mempertahankan konsumen. Manfaat lainnya yang bisa kamu dapatkan adalah berhasil mempertahankan customer atau konsumen yang telah membeli produkmu. Sebab kamu berusaha untuk menginginkan kepuasan mereka sehingga konsumen tidak akan sungkan untuk membeli produkmu lagi. Selanjutnya yaitu proses riset konsumen, yaitu ada 6 poin. Yang poin pertama, menentukan tujuan riset. Poin kedua, mengumpulkan dan mengevaluasi data sekunder. Poin ketiga, merancang studi riset primer. Poin keempat, mengumpulkan data primer. Poin kelima yaitu menganalisa data, dan poin keenam, mempersiapkan laporan. Dan selanjutnya yaitu jenis-jenis riset, yakni riset primer. Riset yang bertujuan mengumpulkan informasi atau data yang berasal dari analisis, penjualan terkini, dan efektivitas yang sedang dijalankan. Riset ini memberikan informasi mengenai kebutuhan konsumen saat ini. Poin kedua yaitu riset sekunder. Riset sekunder ialah riset yang bertujuan untuk menganalisis data yang sudah diterbitkan. Dengan data sekunder, kita dapat menentukan kebutuhan dan keinginan, membangun tolak ukur, serta mengidentifikasi segmen sasaran. Poin ketiga yaitu riset kuantitatif, untuk memahami pengaruh beberapa masukan promosi terhadap konsumen sehingga memungkinkan para pemasar meramalkan perilaku konsumen. Menganalisis dengan statistik hasil penelitiannya bersifat deskriptif dan empirisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Teguh Mulyana. Selanjutnya di sini saya akan membahas jenis-jenis riset. Yang pertama, riset primer. Riset yang bertujuan mengumpulkan informasi atau data yang berasal dari analisis penjualan terkini dan efektivitas yang sedang dijalankan. Riset ini memberikan informasi mengenai kebutuhan konsumen saat ini. Yang kedua, riset sekunder. Riset yang bertujuan untuk menganalisis data yang sudah diterbitkan. Dengan data sekunder, kita dapat menentukan kebutuhan dan keinginan membangun tolak ukur untuk mengidentifikasi segmen sasaran. Yang ketiga, riset kuantitatif. Riset ini untuk memahami pengaruh berbagai masukan promosi terhadap konsumen, sehingga memungkinkan para pemasar meramalkan perilaku konsumen analisis. Dengan statistik
hasil penelitiannya bersifat deskriptif dan empiris. Yang keempat, riset kualitatif. Riset ini untuk memperoleh berbagai gagasan baru untuk kampanye promosi dilaksanakan melalui analisis wawancara yang sangat terlatih cenderung agak subjektif. Selanjutnya, cara melakukan riset konsumen. Yang pertama, dengan interview, baik wawancara langsung maupun online. Dua, dengan survei. Lalu, dengan kuesioner online ataupun surat. Yang keempat, terakhir, diskusi kelompok, yakni untuk mengumpulkan sampel konsumen. Selanjutnya kita masuk ke skala Likert. Skala Likert yang juga dikenal dalam bahasa Inggris Likert Scale, dalam sejarahnya muncul pertama kali pada tahun 1932 dalam bentuk skala 5 poin yang saat ini banyak digunakan. Penggunaan skala ini berkisar dari sekelompok topik penelitian yang umumnya hingga yang paling spesifik dalam meminta responden menunjukkan tingkat persetujuan keyakinan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsan Pamungkas. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh teman saya. Dan di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian skala Likert. Pengertian skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam angket dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Nama skala ini diambil dari nama Rensis Likert yang menerbitkan suatu laporan yang menjelaskan penggunaannya. Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam skala Likert, responden menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Biasanya disediakan 5 pilihan skala yang berformat seperti ini. Nomor 1, sangat tidak setuju. 2, tidak setuju. 3, kurang setuju. 4, setuju. Dan yang kelima, sangat setuju. Ciri skala Likert. Karakteristik skala Likert diantaranya sebagai berikut. 1, jawaban terkait butir pertanyaan harus bisa dengan mudah dikaitkan dengan jawaban kalimat terlepas dari apakah hubungan antara butir pertanyaan dan kalimat terbukti. Yang kedua, jenis skala. Butir pertanyaan harus selalu dimiliki 2 porsi ekstrim dan opsi jawaban perantara. Yang ketiga, jumlah opsi jawaban. Penting untuk disebutkan bahwa meskipun skala Likert yang paling umum adalah 5 item, penggunaan lebih banyak item membantu menghasilkan keputusan yang lebih tinggi dalam hasil. Dan yang terakhir adalah meningkatkan reliabilitas skala. Penelitian seringkali meningkatkan ujung skala dengan membuat skala 7 poin untuk mencapai batas atas reliabilitas skala. Baik, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.